Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okyariana Safitri dari kelompok 3 NPM 02112169. Saya akan menjelaskan materi 1 tentang pengertian sistem informasi manajemen, fungsi, dan karakter. Setiap perusahaan pasti memiliki masalah, baik masalah yang berasal dari luar atau eksternal maupun yang berasal dari dalam atau internal perusahaan. Seorang manajer perusahaan harus mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Pengambilan keputusan merupakan tugas seorang manajer yang paling utama. Untuk dapat mengambil keputusan yang benar dan tidak salah, seorang manajer membutuhkan informasi yang cukup. Pengertian sistem. Sistem adalah urutan prosedur dari suatu kegiatan. Sistem dimulai dari input, proses, dan output. Informasi adalah data yang telah diproses menggunakan suatu sistem tertentu. Informasi bagi suatu organisasi dapat menjadi data bagi organisasi lainnya. Manajemen adalah proses pencapaian tujuan dengan memanfaatkan keahlian orang, manajemen proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Menurut L. James Jeffrey, pengertian manajemen information system adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Dikutip dari buku Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dalam pembangunan sistem ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis, seperti layanan, biaya produk, dan strategi bisnis. Dikutip dari buku Pengantar Sistem Informasi Manajemen karya Jefferson Hutahean dan kawan-kawan, berikut adalah beberapa fungsinya. Yang pertama, memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data, karena data dalam sistem informasi suatu manajemen adalah data yang telah tersaji secara akurat dan bersifat real-time. Yang ketiga, meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, sebagai sarana peningkatan sumber daya manusia, karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang terstruktur dan terkoordinir yang berbasis teknologi. Berikutnya ada karakteristik SIM. Yang pertama, dibuat dengan perencanaan yang matang. Yang kedua, bekerja dalam sistem yang lengkap dan komprehensif yang aman, serta mencakup semua interkoneksi serta subsistem dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, dilakukan dengan cara top-down, yaitu sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dan manajemen harus aktif dalam hal mengambil bagian serta memberikan arahan yang selaras dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Yang keempat, mengurus berbagai macam situasi luar biasa dan kemudian melaporkan hal tersebut. Yang kelima, membuat suatu perakiraan dan menghasilkan informasi yang canggih sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang keenam, bisa menciptakan suatu hubungan antara subsistem dalam organisasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat diambil secara tepat berdasarkan pandangan yang terintegrasi. Yang ketujuh, memungkinkan suatu arus informasi yang mudah dengan berbagai subsistem sehingga bisa menghindari berbagai kesalahan. Yang kedelapan, memiliki basis data yang baik sehingga dapat menopang sistem dengan kuat. Yang kesembilan, bersifat fleksibel sehingga mudah untuk dibagikan kepada sistem yang lebih kecil. Manfaat SIM yang pertama ada meningkatkan akurasi data, mempermudah koordinasi, dan meningkatkan kualitas SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ramadia Anugrah dengan NPM 0211211074. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu revolusi sistem informasi. Yang pertama, revolusi sistem informasi pada tahun 1950 sampai 1960-an. Komputer ditempatkan di ruangan besar dan hanya boleh disentuh oleh spesial komputer di perusahaan. Namun pada tahun sekarang udah tahun digital di mana otomatisasi kantor telah berkembang dengan aplikasi seperti
teleconferencing, voicemail, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berinteraksi dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki input, output, dan juga feedback untuk mengendalikan suatu sistem. Selanjutnya ada 3 elemen utama pada sistem. Yang pertama ada input adalah data, sinyal, atau informasi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem untuk diproses atau digunakan. Yang kedua ada transformasi adalah proses perubahan bentuk, sifat, atau sistem yang menjadi berbeda dari bentuk atau sifat sebelumnya. Transformasi dapat bersifat positif ataupun negatif, dapat terjadi secara alami. Yang terakhir ada output. Output adalah komponen yang dihasilkan setelah input. Proses melalui transformasi di dalam sistem dapat berupa informasi produk dan juga layanan. Selanjutnya ada contoh elemen utama pada perusahaan manufaktur, di mana inputnya itu ada modal, energi, tenaga kerja, bahan baku, dan juga mesin. Lalu ada transformasinya itu ada proses produksi, outputnya itu ada barang jadi. Selanjutnya ada subsistem adalah sistem di dalam suatu sistem ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat atau lebih dari satu bagian. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Sistem fisik adalah sistem yang terdiri dari sejumlah sumber daya fisik, contohnya seperti komputer. Lalu ada sistem abstrak adalah suatu susunan teratur gagasan atau konsepsi yang saling tergantung. Contohnya sistem teologi adalah sebuah susunan gagasan mengenai Tuhan. Selanjutnya ada sistem deterministik adalah sistem yang ditentukan oleh keadaan atau langkah sebelumnya, tanpa adanya elemen, kebetulan, atau ketidakpastian. Contohnya seperti jam digital, di mana jam digital itu menunjukkan waktu secara pasti berdasarkan pada waktu yang diatur sebelumnya. Selanjutnya ada sistem probabilistik adalah sistem diuraikan dalam istilah perilaku yang mungkin, tetapi selalu ada sedikit kesalahan atas ramalan atau hipotesa terhadap jalannya sistem. Contohnya seperti SPSS. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem. Yang pertama ada sistem tertutup, adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sebuah reaksi kimia di dalam sebuah tabung yang terisolasi. Yang kedua ada sistem terbuka, adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya seperti sistem pendingin yang mendapatkan inputnya dari perusahaan listrik dan juga menyediakan suhu dingin bagi gedung atau ruangan yang akan didinginkan. Selanjutnya ada sistem alamiah, adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya sistem perputaran bumi, sistem pagi dan malam. Lalu ada sistem buatan, adalah sistem yang terbuat dari manusia. Contohnya seperti sistem mobil, dan juga sistem komputer. Yang kelima ada sistem fisik, adalah sistem yang terdiri dari sejumlah sumber daya fisik. Lalu ada sistem konseptual, adalah sistem yang menggunakan sumber daya konseptual, informasi, dan juga data mewakili suatu sistem. Contoh dari sistem fisik dan juga sistem konseptual adalah komputer. Komputer adalah suatu sistem fisik, tetapi data dan informasi yang disampaikan di dalamnya dapat dipandang sebagai suatu sistem konseptual. Lalu ada pendekatan sistem, adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan juga melakukan analisis secara sistem. Lalu di sini ada pemecahan masalah. Yang pertama ada masalah. Masalah itu seperti masalah apa yang mau kita pecahkan. Terus yang kedua ada pemecahan masalah, itu seperti mencari solusi lalu diringkas masalah tersebut apakah mempengaruhi perusahaan atau tidak. Lalu ada solusi. Solusi itu mencari solusi yang akan diambil dengan cara kita mengidentifikasi masalah tersebut. Lalu ada keputusan. Keputusan itu kita mengambil keputusan yang tepat ke depannya untuk perusahaan. Lalu ada langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama ada usaha persiapan. Usaha persiapan itu seperti kita mencari usaha yang berdampak positif ataupun negatif terhadap organisasi. Terus ada usaha definisi, itu kita mendefinisikan masalah yang berpengaruh pada perusahaan tersebut. Terus ada usaha solusi. Usaha solusi itu mengambil keputusan yang sudah didefinisikan lalu mencari solusi yang paling kecil dampaknya bagi organisasi.
Selanjutnya ada perbedaan data dan juga informasi. Data adalah sekumpul keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lain-lain. Sedangkan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan yang mengandung nilai, makna, dan juga pesan yang dapat dilihat, didengar, dan juga dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya ada perbedaan sistem informasi atau SI dan juga perbedaan sistem informasi manajemen ataupun SIM. Sistem informasi atau SI adalah sebuah rangkaian proses yang terorganisir untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyebarkan informasi yang relevan bagi suatu organisasi atau entitas. Lalu ada sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi dan juga memberi dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan juga pengambilan keputusan. Selanjutnya ada fungsi SI dan juga SIM. Kalau fungsi sistem SI itu ada yang pertama ada mengumpulkan data dan juga menyimpan data. Yang kedua ada memproses data menjadi informasi. Yang ketiga ada memanajemen data-data kelompok. Lalu ada fungsi SIM yang pertama mendukung pengembalian keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung perencanaan dan juga pengendalian. Lalu ada dampak positif dan juga negatif dari SI atau sistem informasi. Dampak positifnya yaitu yang pertama dapat meningkatkan market exports, yang kedua menurunkan biaya operasional, yang ketiga melebarkan jangkauan. Lalu ada dampak negatifnya, yang pertama pencurian informasi yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga ada kerugian yang tidak terduga. Lalu ada dampak positif dan negatif dari SIM. Dampak positifnya itu yang pertama peningkatan efisiensi operasional, peningkatan pengambilan keputusan, dan juga peningkatan daya saing. Lalu ada dampak negatifnya itu yang pertama biaya investasi yang tinggi, ketergantungan teknologi, dan juga masalah keamanan data privasi. Lalu ada komponen SIM dan juga SI. Yang pertama ada komponen SI, perangkat keras itu seperti komputer, keyboard, proyektor, hard disk. Perangkat lunak itu meliputi Windows, Microsoft Office, dan lain-lain. Orangnya itu meliputi elemen penting untuk menjalankan suatu sistem seperti analisis sistem, programmer, dan juga sistem operasi. Prosedur itu meliputi serangkaian aturan yang dijalankan sistem informasi seperti prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan juga penyimpanan data. Basis data itu meliputi struktur data, jenis data, aturan, dan juga integritas data. Lalu yang terakhir ada jaringan komputer dan juga komunikasi data, meliputi infrastruktur jaringan, protokol komunikasi, dan juga transmisi data. Lalu selanjutnya ada komponen SIM. Yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunaknya seperti contoh dari si SI tadi, yaitu komputer, keyboard, proyektor, hard disk. Terus perangkat lunaknya juga seperti contoh dari si SI tadi, yaitu Windows, Microsoft Office, dan lain-lain. Terus personelnya seperti sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan SIM, seperti manajemen sistem informasi, analisis sistem, developer, dan juga manajer proyek. Database meliputi komponen penting untuk menyimpan data organisasi, meliputi database transaksi, database eksternal, database master. Terus yang terakhir ada prosedur. Prosedur itu meliputi aturan yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen, seperti prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data, prosedur penyimpanan data, dan juga prosedur keamanan data. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dengan adanya data atau informasi suatu sistem informasi saat ini telah mengalami kemajuan yang signifikan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan juga revolusi digital, kemajuan dalam sistem informasi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti bisnis, pendidikan, pemerintah, dan juga layanan kesehatan. Organisasi yang mampu mengadopsi dan juga memanfaatkan teknologi informasi dengan baik cenderung lebih kompetitif dan juga efisiensi dalam menghadapi tantangan di era digital ini. Serta pada sistem informasi manajemen atau SIM juga telah mengalami perkembangan yang signifikan dan juga terus berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga kemajuan teknologi. SIM saat ini cenderung lebih terintegrasi dengan berbagai sistem fungsional dalam suatu organisasi
seperti sistem keuangan, sumber daya manusia, dan juga rantai pasokan. Ini memungkinkan pertukaran data yang lebih lancar dan juga integrasi proses bisnis. Cukup sekian dari penjelasan materi 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maharani. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang informasi. Di sini ada konsep dasar informasi, definisi informasi, jenis-jenis informasi, ciri-ciri informasi, dan penggunaan informasi. Pertama, ada definisi informasi. Menurut pakar Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk dan menjadi arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Menurut John G. Birch, informasi adalah hasil pembentukan penyusunan, perorganisasian, atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Maka dapat didefinisikan menurut R. McLeod, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Selanjutnya ada jenis-jenis informasi. Pertama ada formal, informasi yang dihasilkan di dalam organisasi, contohnya surat bisnis, laporan, perintah, dan lain-lain. Dan yang kedua ada informal, informasi yang berasal dari luar organisasi. Contohnya komunikasi tatap muka, percakapan telepon, dan lain-lain. Ciri-ciri informasi ada 5, yaitu terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, penyajian dalam bentuk sederhana. Selanjutnya ada penggunaan informasi. Yang pertama itu ada top level manager, middle level manager, low level manager. Namun pada penggunaan informasi, low level urutannya jadi dari bawah sampai ke atas. Selanjutnya ada fungsi informasi untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, menggambarkan keadaan sesungguhnya dari suatu hal. Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan, transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya ada peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Mendukung proses dan operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Di sini ada penggunaan informasi dalam mengolah sistem informasi. Pertama ada top management, perencanaan strategis kebijakan dan pengambilan keputusan-keputusan. Middle management, perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Low management, perencanaan, pengawasan, operasi, dan pengambilan keputusan, operator, pemrosesan transaksi, dan respon permintaan. Di sini ada tujuan SIM. Sistem informasi manajemen memiliki fungsi sebagai berikut. Menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perorganisasian, mengendalikan kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Selanjutnya ada tahapan pengembangan sistem SDLC. Pertama ada perencanaan sistem. Tahapnya yaitu menyadari masalah, mendefinisikan masalah, menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi kendala sistem, membuat studi kelayakan, mempersiapkan usulan penelitian sistem, menyetujui atau menolak penelitian proyek, menetapkan mekanisme pengendalian. Selanjutnya ada analisis sistem. Tahap analisis sistem adalah mengumumkan penelitian sistem, mengorganisasi tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, menyiapkan usulan rancangan, menyetujui atau menolak rancangan proyek. Selanjutnya ada tahap rancangan sistem, general, seleksi, dan rinci.
yaitu menyiapkan rancangan sistem yang terinci, mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem, mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem, memilih konfigurasi yang terbaik, menyiapkan usulan penerapan, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Selanjutnya ada tahap penerapan sistem, yaitu merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan, mendapatkan sumber daya perangkat keras, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, mendidik peserta dan pemakai masuk ke sistem baru. Dan yang terakhir ada tahap pemeliharaan sistem, yaitu menggunakan sistem, audit sistem, memelihara sistem. Selanjutnya ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah suatu kegiatan mengembangkan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Lalu selanjutnya ada alat pengembangan sistem, yaitu perancangan sistem, data flow diagram, DFD, struktur chart, SC, hierarchy plus input, process output, HIPO, dan ada perancangan database, entity relationship diagram, normalisasi, dan yang terakhir perancangan input atau proses, layout charting, dan lain-lain. Selanjutnya ada kriteria sistem yang baik, yaitu yang pertama, kegunaannya, ekonomisnya, keandalan, kapasitas, kesederhanaan, fleksibilitas. Selanjutnya ada kegiatan dalam penyiapan data. Pertama, menyisip, menghapus, meremajakan database. Kedua, mengkombinasikan dengan data lainnya dari database. Ketiga, memasukkan dan mengolah langsung menjadi keluaran tanpa perlu mengkombinasikannya dengan data lain. Keempat, berdialog dengan sistem. Kelima, berbagai media dan metode yang digunakan untuk capture dan memasukkan data. Ada formulir kertas yang dikombinasikan dengan layer data entry, formulir elektronik, peralatan entry langsung, sandi, dan menu. Lalu di sini ada tiga kategori yang memudahkan dalam perancangan sistem. Pertama ada global based system, merancang sistem sedemikian sehingga mengganti atau merubah semua komponen sistem lama. Biasanya perubahan ini dikarenakan strategi yang baru. Lalu kedua ada group based system, seringkali terkait dengan global based system, kegiatan pada kantor cabang atau departemen atau sekelompok user. Lalu yang ketiga ada local based system, dirancang untuk aplikasi yang digunakan beberapa orang, bisa 1 atau 2 orang, jenis aplikasinya bersifat khusus. Lalu selanjutnya ada rancangan output. Rancangan output pada sistem informasi manajemen adalah cara mempresentasikan data yang telah diproses untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna. Ciri-ciri informasi yang berkualitas yaitu accessibility, mudah diakses, timeliness, tepat waktu, relevan, accuracy, akurat atau ketepatan, usability, kegunaannya. Jenis-jenis laporan, ada laporan saringan, filter report, artinya laporan yang disusun berdasarkan kriteria tertentu atau filter yang diterapkan oleh pengguna untuk menampilkan data yang spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Laporan ini membantu pengguna untuk fokus pada informasi yang relevan. Kedua ada laporan pertanggungjawaban, responsibility report. Laporan yang menunjukkan kinerja atau hasil dari unit organisasi atau individu tertentu biasanya digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan mempertanggungjawabkan kinerja. Lalu yang ketiga ada laporan perbandingan, comparative report. Laporan yang membandingkan data atau metrik dari 2 atau lebih periode waktu, entitas, atau kondisi untuk menunjukkan perbedaan atau kesamaan di antara mereka. Lalu yang terakhir ada laporan pemantauan penyimpangan. Deviation Monitoring Report. Laporan yang digunakan untuk melacak atau mengawasi penyimpangan dari standar atau target yang ditetapkan. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau kesempatan yang memerlukan perhatian khusus. Sekian dari saya, terima kasih.
Tujuan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Agar informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat atau level manajemen dan tipe keputusan yang diambil. Beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi antara lain yang pertama meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Yang ke-10, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. 11, SIM untuk pendukung pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan dianggap mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasilnya masing-masing, memiliki metode atau aturan, hubungan, dan sebagainya yang memungkinkan dia membuat urutan kepentingan semua alternatif, dan memilih alternatif yang memaksimalkan sesuatu, misalnya laba, volume penjualan, atau kegunaan. SIM berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Kegiatan dan proses informasi untuk 3 tingkat adalah saling berhubungan. Contohnya pengendalian inventaris pada tingkatan operasional bergantung pada proses yang tepat dari transaksi. Pada tingkat dari pengendalian manajemen, pembuatan keputusan tentang keamanan, persediaan, dan frekuensi memesan lagi bergantung pada pembatulan ringkasan dari hasil operasi-operasi. Pada tingkat strategi, hasil dalam operasi-operasi dan pengendalian manajemen yang dihubungkan pada tujuan-tujuan strategi, saingan, tindak tanduk, dan sebagainya untuk mencapai strategi inventaris. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan lebih dulu. Sebagian besar keputusan bisa diprogramkan. Pendukung pemrosesan untuk pengendalian operasi terdiri dari proses transaksi, proses laporan, proses pemeriksaan. Sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional, dan mengalokasi sumber daya. Keluaran dari sistem informasi pengendalian manajemen adalah rencana dan anggaran, laporan yang terjadwal, laporan khusus, analisis situasi masalah, keputusan untuk penelaah, dan jawaban atas pertanyaan. Selanjutnya, sistem informasi untuk perencanaan strategis. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Aktivitas perencanaan strategis tidak harus terjadi dalam suatu siklus periode seperti kegiatan pengendalian manajemen. Kegiatan ini memang agak tidak teratur meskipun beberapa perencanaan strategis bisa dijadwalkan ke dalam perencanaan tahunan dan siklus pengangguran. Yang terakhir ada SIM berdasarkan fungsi organisasi. Sistem organisasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap
subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hamidah, NPM 021121066. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu visi dan rancangan sistem informasi. Visi sistem informasi yaitu gambaran ideal tentang sistem informasi. Bentar, ininya ketutupan, ulangnya. Gue juga awal gitu anjir. Tapi muka gue kelihatan nggak? Ada. Oke. Ada muka lu, Mida. Gelap doang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hamidah, NPM 021121066. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, visi dan rancangan sistem informasi. Visi sistem informasi adalah gambar ideal tentang keadaan sistem informasi di masa depan dengan mencerminkan tujuan strategis organisasi dan harus selaras dengan visi organisasi secara keseluruhan dan dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Ada karakteristik visi yang baik. Yang pertama itu jelas dan ringkas, yang kedua menginspirasi, yang ketiga terukur, yang kelima realistis, dan yang terakhir selaras. Selanjutnya ada langkah untuk mengembangkan visi. Yang pertama itu memahami tujuan strategis organisasi, yang kedua menganalisis kebutuhan dan persyaratan sistem informasi, yang ketiga melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan proses pengembangan visi, yang keempat menyusun visi yang jelas, ringkas, dan inspiratif, yang kelima menerjemahkan visi ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur, yang keenam mengembangkan rencana untuk mencapai visi, yang terakhir itu memantau dan mengevaluasi kemajuan. Lalu di sini ada pengertian rancangan sistem informasi, yaitu dokumen terperinci yang menjelaskan bagaimana sistem akan dirancang, dibangun, dan diimplementasikan. Manfaat rancangan sistem informasi, yang pertama ada membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya, yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi, yang ketiga meningkatkan kepuasan pengguna sistem informasi, yang keempat itu mengurangi risiko kegagalan proyek sistem informasi, dan yang kelima itu memudahkan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam sistem informasi. Lalu ada komponen utama dalam rancangan sistem informasi. Yang pertama itu ada arsitektur sistem, yaitu penentuan arsitektur teknis yang akan digunakan untuk membangun sistem informasi seperti arsitektur berbasis server, berbasis awan, atau berbasis microservice. Yang kedua itu ada kebutuhan fungsional, itu identifikasi kebutuhan fungsional sistem informasi, termasuk fitur dan fungsionalitas yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna. Yang ketiga itu ada kebutuhan non-fungsional, itu penentuan kebutuhan non-fungsional seperti kinerja, keamanan, skalabilitas, dan ketersediaan sistem. Yang keempat, ada desain antarmuka pengguna. Perancangan antarmuka pengguna yang intuitif, responsif, dan mudah digunakan. Yang kelima, integritas data, itu antara sistem informasi baru dengan sistem yang ada, termasuk basis data internal, aplikasi eksternal, dan sumber data lainnya. Yang keenam, ada keamanan data, yaitu penentuan kebijakan keamanan informasi dan kontrol akses yang sesuai dengan risiko dan kebutuhan organisasinya. Dan terakhir itu ada pengujian dan pemeliharaan. Pengembangan rencana pengujian yang mencakup pengujian fungsional, pengujian integrasi, dan pengujian kinerja. Di sini ada manfaat visi dan rancangan sistem informasi. Yang pertama itu ada membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi. Yang ketiga itu meningkatkan keputusan pengguna sistem informasi. Yang keempat itu ada mengurangi risiko kegagalan proyek sistem informasi. Yang kelima itu ada memudahkan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam sistem informasi. Ada cara menciptakan visi sistem informasi yang efektif. Yang pertama itu ada memahami tujuan organisasinya.
Yang pertama itu melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Yang kedua itu identifikasikan tujuan strategis organisasi dan bagaimana sistem informasi dapat membantu mencapainya. Yang ketiga itu petakan proses bisnis utama dan bagaimana sistem informasi dapat mendukung dan meningkatkan efisiensi proses tersebut. Yang kedua itu melibatkan pemangku kepentingan. Nah, di sini dengan cara mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pengguna, staf IT, manajemen, dan pihak eksternal yang relevan. Yang kedua itu melakukan workshop dan sesi diskusi untuk menggali kebutuhan, harapan, dan kekhawatiran mereka. Yang ketiga itu gunakan teknik brainstorming dan survei untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kebutuhan sistem informasi. Yang ketiga itu menentukan esensi visi sistem informasi. Yang pertama itu merumuskan visi sistem informasi yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang kedua, memastikan visi sistem informasi mencerminkan tujuan strategis organisasi dan menginspirasi semua pihak yang terlibat. Yang terakhir itu, visi sistem informasi harus dapat diukur dan realistis untuk dicapai. Yang keempat, memastikan visi sistem informasi memiliki karakteristik penting, yaitu ada jelas, visi harus mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pengguna, staf IT, dan manajemen. Yang kedua itu ada singkat, visi harus singkat dan mudah diingat. Dan yang ketiga itu inspiring, visi yang kuat harus menginspirasi dan memotivasi semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat itu ada measurable, itu visi harus dapat diukur dengan indikator kinerja yang jelas. Yang kelima itu ada achievable, visi harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir itu ada align, visi harus selaras dengan visi organisasi secara keseluruhan. Yang kelima ada meninjau dan memperbarui visi sistem informasi. Visi sistem informasi harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Lalu, melakukan penyesuaian pada visi sistem informasi jika diperlukan untuk mencerminkan perubahan dalam tujuan strategis organisasi atau kemajuan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Priliatita dengan NPM 0211212054 dari kelas 6B kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 yaitu kegagalan dan kesuksesan penerapan sistem informasi. Kegagalan penerapan sistem informasi dalam beberapa sistem, hampir semua laporan yang disampaikan kepada manajemen tidak pernah baca. Laporan-laporan dikatakan tidak bermanfaat dan hanya dipenuhi dengan ilustrasi grafik yang tidak dapat dianalisis atau dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam sistem lain yang telah diotomatisasi tidak pernah disentuh karena datanya tidak dapat dipercaya. Selanjutnya ada pemakai informasi secara terus-menerus memperbaiki record secara manual, kemudian dalam sistem yang lain lagi telah terjadi kesalahan karena keterlambatan dalam memproses data. Biaya operasional yang demikian besar atau masalah-masalah pemrosesan data yang bersifat kronis. Keseluruhan situasi sebagaimana yang telah digambarkan di atas memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dicari penyebab kegagalannya. Selanjutnya ada masalah pokok sistem informasi dan faktor penyebabnya. Masalah pokok sistem informasi, masalah-masalah ini bukan hanya karena faktor teknikal dari sistem informasi, tetapi juga yang bersifat non-teknikal yang kebanyak berasal dari faktor-faktor organisasi. Yang selanjutnya ada faktor penyebabnya antara lain yang pertama ada desain. Sistem informasi dikatakan gagal jika desainnya tidak cocok dengan struktur, budaya, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada data. Data dalam sistem mempunyai ketidakakurasian dan konsistensi yang tinggi. Yang ketiga ada biaya. Beberapa sistem arahnya bagus, tapi dalam implementasinya dan pengoperasiannya memerlukan biaya di atas anggaran. Yang keempat ada operasi. Sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien karena operasi komputer yang mengendalikan pemrosesan informasi tidak berjalan semestinya. Selanjutnya ada dimensi dan indikator kegagalan sistem informasi.
Yang pertama ada dimensi organisasi. Kesuksesan suatu penerapan sistem informasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasional dalam sebuah pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi-organisasi di bawah pemerintah. Dalam dimensi ini terdapat 4 indikator yang dapat digunakan sebagai instrumen pengukuran, antara lain yang pertama ada dukungan dan komitmen pimpinan. Merupakan suatu itikat dan konsistensi pimpinan untuk menerapkan sistem informasi dalam organisasinya secara nyata. Yang kedua ada hukum, adalah upaya pemerintah untuk melandasi suatu penerapan sistem informasi agar dapat teratur, tertata, serta jelas ruang lingkupnya dalam kerangka hukum yang sah guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada keuangan. Keuangan adalah pembiayaan yang bersifat modal, operasional, maupun insidental guna mewujudkan penerapan sistem informasi. Yang keempat ada strategi dan manajemen risiko. Merupakan suatu strategi organisasi yang berbentuk rencana jangka panjang organisasi, rencana strategis master plan, serta prosedur standar operasional yang mengatur tahapan serta prosedur dalam menerapkan sistem informasi untuk mencapai tujuan dan meminimalisir risiko. Selanjutnya ada dimensi sumber daya manusia. Dimensi ini merupakan dimensi yang mencakup faktor-faktor manusia sebagai pelaksana teknis maupun pengguna. Menurut hasil studi literatur, sumber daya manusia menjadi salah satu dimensi yang kritikal selain organisasi. Suatu sistem informasi perlu memiliki SDM yang profesional baik sebagai pengelola maupun sebagai pengguna, karena peran manusia itu sendiri sebagai brand aware dari sistem informasi. Beberapa indikator untuk mengukur sumber daya manusia antara lain adalah yang pertama ada sosial dan budaya. Sosial dan budaya adalah pengalaman, kebiasaan, paradigma, serta pola pikir manusia dalam memecahkan suatu masalah maupun menjalankan suatu proses bisnis organisasi menggunakan sistem informasi. Yang kedua ada motivasi. Motivasi adalah hasrat dan keinginan manusia untuk menggunakan sistem informasi tanpa tekanan maupun paksaan. Yang ketiga ada kompetensi TIK, adalah kemampuan umum yang dimiliki manusia untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir ada pelatihan dan pendidikan, adalah pembekalan kemampuan khusus untuk mengoperasikan sistem informasi tertentu maupun ilmu pengetahuan spesifik yang berkaitan dan relevan terhadap suatu informasi yang diterapkan pada suatu organisasi. Selanjutnya ada dimensi teknologi. Teknologi merupakan dimensi dalam kegagalan sistem informasi yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan teknis dan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi. Dimensi ini biasanya berkaitan erat dengan keuangan, di mana membutuhkan alokasi anggaran yang terbesar dibandingkan dengan aspek-aspek lain. Adapun untuk mengukur kegagalan maupun kesuksesan sistem informasi pada dimensi teknologi, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pusat data. Pusat data adalah pusat pengelolaan di mana data diproses dan disimpan, serta pusat pengelolaan jaringan atau konektivitas pada suatu organisasi. Yang kedua ada konektivitas. Konektivitas adalah jaringan yang menghubungkan antara pengguna sistem informasi dengan pusat data dalam melakukan pertukaran data. Selanjutnya ada dimensi layanan. Organisasi perlu menjamin layanan sistem informasi agar dapat tetap berjalan sesuai harapan dan mengatasi masalah-masalah baik teknis maupun non-teknis dalam operasional sistem informasi. Adapun indikator pada dimensi layanan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi yaitu upaya organisasi untuk melakukan komunikasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan proses bisnis pada sistem informasi baik sebelum maupun setelah sistem tersebut diadakan. Yang kedua ada kualitas dan dukungan layanan. Merupakan dukungan layanan yang diberikan kepada pengguna untuk menjamin layanan yang diberikan. Yang ketiga ada data dan informasi. Data dan informasi adalah kesesuaian keluaran atau output sistem informasi dengan kebutuhan pengguna, organisasi, maupun pemangku kepentingan. Selanjutnya ada dimensi proses. Dimensi ini merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun pengembangan sistem informasi mulai dari perencanaan sampai dengan proses pengembangan maupun pengadaannya. Adapun indikator pada dimensi proses antara lain, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan pengadaan atau pengembangan sistem informasi. Proses ini dinyatakan pada rencana dan program kerja organisasi. Yang kedua ada kompleksitas, yaitu tingkat kerumitan atau kemudahan dalam penggunaan sistem informasi baik berdasarkan antarmuka maupun proses kerjanya. Yang ketiga ada kebutuhan pengguna dan
dan bisnis proses re-engineering, yaitu proses pengembangan atau pengadaan sistem informasi yang berbasis kebutuhan serta re-engineering dari proses lama menjadi proses baru yang lebih menguntungkan bagi organisasi. Yang keempat ada interoperabilitas dan integrasi, yaitu kemampuan sistem informasi untuk bertukar data dan atau terintegrasi dengan sistem lain. Yang kelima ada manajemen proyek, yaitu kemampuan organisasi dalam melakukan manajemen dalam proses pengadaan sistem informasi. Selanjutnya ada model evaluasi sistem informasi. Yang pertama ada fokus penggunaan. Fokus evaluasi penggunaan, kegagalan, atau kesuksesan suatu sistem informasi diukur dari beberapa variabel yang berpengaruh pada penggunaan sistem. Yang kedua ada the attitude toward behavior and subjective norm, yaitu merupakan korelasi antara keyakinan dan perilaku serta tekanan sosial yang mendesak seseorang untuk menunjukkan suatu perilaku. Terus ada teknologi acceptance model and intention to use, yaitu digunakan untuk melakukan evaluasi sistem informasi menggunakan pendekatan perilaku manusia di mana diyakini bahwa keyakinan dapat mempengaruhi sikap dan norma sosial dan merubah bentuk keinginan berperilaku pada masing-masing individu. Terusnya yang terakhir ada perceived usefulness and perceived is of use, yaitu level di mana manusia memiliki kepercayaan terhadap sistem informasi di mana sistem tersebut mampu meningkatkan kinerja dan level di mana manusia memiliki kepercayaan bahwa dengan menggunakan sistem informasi akan memudahkannya. Selanjutnya ada mengukur kesuksesan sistem. Banyak faktor yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan penerapan suatu sistem. Faktor yang dapat dipertimbangkan menurut Loudon adalah antara lain, yang pertama ada sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi yang diukur melalui polling terhadap pengguna, pemanfaatan kuesioner atau memonitor parameter serta volume transaksi online. Yang kedua ada kepuasan para pengguna terhadap sistem yang diukur melalui kuesioner atau interview. Dalam konteks ini dapat dimasukkan opini dari para pengguna tentang akurasi, ketepatan waktu, relevansi informasi, kualitas pelayanan yang diberikan, dan jadwal operasi menjadi sangat penting. Yang ketiga ada sikap yang menguntungkan para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. Yang keempat ada tujuan yang dicapai. Pada tingkat seberapa sistem dapat memenuhi tujuan-tujuan yang spesifik sebagaimana dicerminkan oleh peningkatan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dari penggunaan sistem. Yang keempat ada tujuan yang dicapai. Pada tingkat seberapa sistem dapat memenuhi tujuan-tujuan yang spesifik sebagaimana dicerminkan oleh peningkatan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dari penggunaan sistem. Yang kelima ada timbal balik keuangan untuk organisasi baik melalui pengurangan biaya atau peningkatan sales dan profit. Kelima ukuran tersebut dipertimbangkan menjadi limited value walaupun telah diambil keputusan untuk mengembangkan sistem tertentu. Penyebab kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Sistem informasi menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan karena besarnya kekuatan-kekuatan lingkungan eksternal dan internal dan kesamaan dari kekuatan-kekuatan faktor institusional. Beberapa sistem gagal karena benturan di antara lingkungan atau keadaan internal. Ada beberapa alasan mengapa gagal. Beberapa studi telah menemukan bahwa dalam organisasi dengan situasi dan lingkungan yang hampir sama, inovasi yang sama akan mengantarkan kesuksesan, namun kegagalan unsur yang lain dalam organisasi merupakan penyebab kegagalan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maharani. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tahap analis dan investigasi sistem. Tahap analisa dan investigasi sistem. Tahap peranalisan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Pada tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan. Contoh dari kegiatan analisa sistem misalnya menginvestigasi terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok. Teknik pengumpulan data di sini ada 4, yaitu observasi langsung, wawancara, kuesioner, pengambilan sampel dokumen. Di sini saya akan menjelaskan observasi langsung. Observasi langsung merupakan kegiatan yang mengamati secara langsung dari sebuah sistem.
Observasi langsung perlu melakukan menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana, siapa, berapa, di mana. 3 cara analis untuk melakukan observasi langsung yaitu 1. Pengamatan secara langsung dengan melakukan interaksi dengan pihak yang diobservasi. 2. Pengamatan secara langsung tanpa berinteraksi dengan pihak yang diamati, tetapi pihak yang diamati tahu bahwa mereka sedang dijadikan objek pengamatan. 3. Pengamatan di mana mengamati objek tanpa diketahui oleh objek yang diamati dan tanpa interaksi apapun. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang paling tepat antara seorang sistem analis dengan organisasi atau perusahaan dan merupakan teknik yang paling produktif dalam mencari sebuah informasi. Tujuan dari sebuah wawancara yaitu memeriksa dan melakukan cross-check terhadap kebenaran data dan info yang sudah diketahui sebelumnya. Kedua, menjajaki sifat dan pendapat dari responden tentang sistem yang akan dikembangkan. Ketiga, memperoleh data kuantitatif dan kualitatif mengenai kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan biaya. Keempat, memperkuat dukungan dari elemen-elemen organisasi mengenai sistem yang baru diterapkan. Lalu selanjutnya ada kuesioner. Tujuan pemakaian kuesioner yaitu untuk menggali fakta dan memperoleh berbagai masukan dari responden. Kelebihan dari kuesioner yaitu dapat memperoleh penelitian dapat melakukan penelitian untuk responden yang jumlahnya besar dan menjangkau responden yang berkedudukan jauh dari analis. Dan di sini juga ada kelemahan kuesioner, yaitu sulitnya responden memberikan jawaban yang detail terhadap suatu permasalahan karena kuesioner bersifat sangat terbatas. Lalu selanjutnya ada sampling dokumen. Sampling dokumen adalah proses memilih sejumlah dokumen secara sistematis dari populasi dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Tujuan pengambilan sampel dokumen adalah mendapatkan kesimpulan secara detail tentang apa yang dilakukan sistem lama dan apa yang harus dilakukan sistem baru. Permasalahan apa saja yang biasa dipecahkan oleh sistem baru nantinya, dan hal apa yang dapat diestimasi. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah mendapatkan hasil analisa dan investigasi data secara komprehensif. 1. Memahami sistem lama, yaitu dengan melihat dan mengamati dokumen-dokumen sistem yang telah ada pada perusahaan. 2. Evaluasi sistem yang ada, melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan, terutama mengenai kekurangan sistemnya. 3. Memahami keinginan pemakai. Keinginan pemakai yang dimaksud adalah mencakup kebutuhan-kebutuhan akan output sistem serta model operasional sistem yang diinginkan. Keempat, laporan definisi masalah, dokumen yang merinci dan menggambarkan masalah atau isu yang akan diteliti. Lalu selanjutnya ada studi kelayakan sistem. Studi kelayakan sistem adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek pengembangan sistem atau teknologi layak untuk dilakukan atau tidak. Studi kelayakan akan menilai dari berbagai sisi, apakah sistem memang layak untuk diimplementasikan. Penilaian studi kelayakan ada 5, yaitu kelayakan teknik, kelayakan ekonomi, kelayakan operasi, kelayakan jadwal atau waktu, kelayakan hukum. Lalu selanjutnya ada penilaian studi kelayakan sistem. Kelayakan teknik mencakup 2 hal pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu ketersediaan teknologi di pasaran dan ketersediaan ahli yang mengoperasikannya. Lalu ada kelayakan ekonomi, dapat dinilai dari 2 hal pokok, yaitu biaya dan manfaat. Lalu kelayakan operasional mencakup beberapa permasalahan yang menjadi pertimbangan, yaitu sistem yang rumit, keengganan pemakai memakai sistem baru, sulit mengendalikan sistem, kualitas informasi sistem baru. Kelayakan jadwal atau waktu akan menilai apakah sistem dapat dikembangkan sesuai waktu yang ditetapkan sesuai kebutuhan sistem. Lalu yang terakhir ada kelayakan hukum. Peninjauan kembali hal-hal yang menyangkut penerapan sistem dan dampak yang ditimbulkan. Lalu selanjutnya ada tahap investigasi sistem. Tujuan tahap investigasi sistem adalah untuk melihat dan mengevaluasi permintaan suatu pembangunan atau pengembangan sistem informasi, Bank Sispo. Kegiatan pada tahap investigasi aktivitas yang harus dilakukan pada tahap investigasi dalam proses Bank Sispo adalah studi awal, initial investigation,
dan studi kelayakan, feasibility study. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi awal, initial investigation. Tujuan studi awal untuk menentukan apakah permintaan Bank Sisco itu benar dan mungkin dapat dikerjakan. Kegiatan studi awal, pertama, mendefinisikan masalah, problem solve. Kedua, penjelasan prosedur sistem yang berjalan. Ketiga, membuat alternatif pemecahan masalah. Keempat, mengklasifikasikan permintaan Bank Sisco. Kelima, mengevaluasi sistem yang sedang berjalan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan, feasibility study. Tujuan studi kelayakan untuk menentukan ruang lingkup sistem, perkiraan biaya, dan sumber daya lainnya. Studi kelayakan, kegiatan studi kelayakan yaitu membuat kesimpulan dari studi awal, menentukan alternatif pemecahan yang sudah dibuat dan dipilih, melihat kelayakan sistem yang akan dibangun. Lalu selanjutnya ada kategori aspek kelayakan. Pertama, teknis, kelayakan perangkat keras dan perangkat lunak. Ekonomi, apakah ada keuntungan atau kerugian. Efisiensi biaya operasional organisasi. Lalu yang ketiga ada operasi, berhubungan dengan prosedur operasi dan orang yang akan menjalankan organisasi. Lalu selanjutnya ada jadwal. Apakah jadwal pengembangan layak atau tidak? Ya, sekian dari saya. Terima kasih.